before the event. Film dibuka dengan narasi bahwa sebelum bencana besar terjadi, para kaisar dan raja-raja kuno pernah menguasai teknologi tanpa batas untuk mengeksploitasi alam. Namun perang teknologi itu justru memicu kehancuran besar yang memusnahkan kota-kota dan menghancurkan seluruh teknologi. Dunia kemudian diselimuti kabut kegelapan dan kehidupan pun runtuh. Para bangsawan yang masih bertahan mengajarkan keturunannya untuk menghadapi masa sulit ini, merebut kembali hak mereka serta menjaga nama baik keluarga. Scene kemudian menunjukkan sebuah mobil yang melaju di tengah kota mati. Kendaraan itu menuju rumah seorang bangsawan yang masih bertahan bernama Patriark. Berkat kamera CCTV bersensor, Patriark menyadari kedatangan mereka dan segera menyuruh putrinya yang bernama Athena bersembunyi. Ia memberikan sebuah belati sambil minta maaf karena selama ini menyembunyikan banyak hal. Kill her. Setelah itu, Patriark duduk tenang dan bersiap menghadapi para penyusup. Tak lama kemudian, seorang pria bertopeng datang bersama 3 anak buahnya dan langsung menyiksa Patriark dengan kresek es cekek. Pria itu menanyakan keberadaan Athena, tetapi Patriark tetap bungkam hingga akhirnya dibunuh. Di saat yang sama, salah satu pengawal terbaik Patriark yang bernama Nobel tiba di lokasi. Setelah membunuh Patriark, pria bertopeng itu mulai mencari Athena. Sementara itu, Athena sendiri diam-diam mendekati tubuh ayahnya dan berusaha mencabut pedang yang tertancap di tubuhnya. Begitu berhasil, salah satu anak buah musuh datang menyerang. Athena pun bersiap melawan, tapi untungnya Nobel muncul tepat waktu dan membunuh penyerang tersebut. Setelah itu, ia pun membawa Athena pergi menggunakan mobil. Where are we going? Get in. Sepanjang perjalanan, terlihatlah kondisi kota yang sudah mati. Kabut tebal menutupi jalanan hingga hampir tidak ada cahaya yang tersisa. Di tengah perjalanan, Athena meminta berhenti dan mengungkapkan niatnya untuk mengumpulkan pasukan demi membalas dendam. Namun Nobel menolak, menurutnya kini hanya mereka berdua yang tersisa dari keluarga Patriark. Athena kemudian meminta Nobel mengucapkan sumpah keluarganya. Ia pun bersumpah atas nama pedangnya bahwa ia masih setia kepada Patriark dan keluarganya. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sayangnya tak lama kemudian mobil mereka mengalami kerusakan. Saat Nobel mencoba memperbaikinya, Athena bertanya kemana sebenarnya mereka akan pergi. Tapi Nobel sendiri belum tahu karena untuk saat ini tugasnya hanya melindungi Athena dari musuh. Try the engine. Saat Athena mencoba menyalakan mesin, tiba-tiba muncul hologram Patriark dan menyampaikan pesan wasiat khusus untuk Nobel. Ia mengatakan bahwa jika pesan wasiat ini terlihat, berarti dirinya telah gugur. Patriark kemudian meminta Nobel melindungi Athena karena ia percaya bahwa Nobel adalah sahabat sekaligus orang yang paling ia percaya. Dalam pesan itu, Patriark juga mengungkap bahwa Matisea, bibi Athena yang selama ini dianggap telah meninggal, ternyata masih hidup, di mana kini ia bersembunyi di pedalaman pinggiran kota Falkland, dan Nobel mendapat tugas untuk membawa Athena ke sana. Mendengar pesan itu, Athena pun terkejut karena baru mengetahui dirinya masih memiliki seorang bibi. Setelah mengetahui tujuan mereka, keduanya pun segera melanjutkan perjalanan menuju Falkland. Malam harinya, Athena kembali bertanya tentang keluarganya, terutama soal bibi yang selama ini dirahasiakan. Namun sebelum Nobel sempat menjawab, alarm kerusakan mobil kembali berbunyi. Nobel ingat ada bengkel di sekitar wilayah tersebut dan minta Athena untuk tetap tenang. Tak lama kemudian kabut mulai masuk ke dalam mobil. Nobel pun menjelaskan bahwa kabut pekat itu perlahan bisa membunuh manusia. Karena itulah jika mereka harus keluar dalam kondisi seperti ini, mereka wajib menggunakan alat pernapasan khusus. We need a repair. Sesampai di lokasi bengkel, bangunan itu terlihat sepi. Namun dari kamera CCTV terdengar suara yang minta bayaran terlebih dahulu. Nobel pun menyerahkan sebuah radio terenkripsi dan beberapa koin. Awalnya wanita pemilik tempat itu menolak, tetapi setelah melihat Nobel membawa seorang gadis, wanita bernama Tracy tersebut akhirnya mengizinkan mereka masuk. Pull it in the garage. Di dalam mereka bertemu dengan Verlin, mekanik sekaligus suami Tracy.
Ia mengatakan akan berusaha memperbaiki kendaraan mereka, meski suku cadang kini sangat langka. Setelah itu, Verlin minta keduanya menunggu di area belakang yang sudah dilengkapi kamar tamu untuk istirahat. Where is she? Di kamar, Athena kembali mempertanyakan alasan pembunuh ayahnya mengejarnya. Ia menduga ini berkaitan dengan persaingan antar klan atau karena dirinya adalah satu-satunya keluarga patriark yang tersisa. Namun Nobel menjelaskan bahwa masalahnya bukan itu. Patriark diburu karena ia adalah ilmuwan hebat yang berhasil menciptakan berbagai teknologi canggih. Athena pun kembali minta Nobel mengumpulkan pasukan atau pembunuh bayaran untuk membalas kematian ayahnya. Tetapi lagi-lagi ditolak. Karena kecewa, Athena pun menegaskan bahwa ayahnya telah mendidiknya sebagai seorang petarung dan bangsawan yang harus menjaga nama baik keluarga. Ia bahkan nekat ingin pergi sendiri. Tapi Nobel melarangnya karena dunia luar jauh lebih kejam dari yang Athena bayangkan. Tak lama kemudian Athena menemukan sebuah boneka dan bertanya-tanya apakah pemilik bengkel memiliki anak. Athena lalu mencoba keluar, tetapi karena tidak tahu arah, ia pun mengurungkan niatannya dan kembali menemui Tracy. Can make him runny eggs and toast. Got anything else? Wanita itu melayaninya dengan hangat, mulai dari memberi makanan dan kopi hingga memperlakukannya seperti anak sendiri. Ia juga memberitahu Athena bahwa ada kamar mandi jika ia ingin membersihkan diri. Saat sedang mencuci tangan, Athena mendengar keributan dari luar. Ternyata Gork datang menagih setoran karena Putri Tracy dan Verlin belum cukup untuk melunasi utang mereka. Verlin pun bahkan dipukuli sampai tidak berdaya. Melihat itu, Athena pun tidak bisa tinggal diam dan keluar untuk membantu. Tetapi ia malah hendak ditangkap. Beruntung, Nobel datang tepat waktu dan dengan mudah melumpuhkan Gork. Saat pria itu hendak dibunuh, Athena menghentikannya karena tahu bahwa Gork telah menculik anak Tracy. Nobel pun akhirnya melepaskannya, lalu minta Athena segera berkemas karena mereka harus pergi dan menghindar untuk terlibat. Namun Athena menolak dan justru minta Nobel membantu keluarga tersebut. Melihat tekad itu, Nobel pun akhirnya bersedia membantu dengan satu syarat: Athena harus mengikuti semua rencananya. Singkat cerita, sesampai di lokasi, mereka melihat banyak anak buah Gork berjaga. Beberapa tahanan bahkan sedang dibawa masuk ke sebuah truk. Nobel menjelaskan bahwa orang-orang tersebut kemungkinan akan dijual sebagai donor organ. Setelah situasi cukup aman, mereka pun mulai bergerak. Nobel minta Athena masuk ke dalam truk untuk mencari Putri Tracy, lalu segera membawanya pergi karena tempat itu terlalu berbahaya. Sementara itu, Nobel akan berjaga di luar. Namun setelah masuk, Athena tidak menemukan anak yang dicarinya. Para tahanan justru mulai memohon agar dibebaskan hingga suasana berubah semakin kacau. Athena pun panik dan ketakutan. Beruntung saat salah satu penjahat datang memeriksa, Nobel berhasil melumpuhkannya tanpa menimbulkan suara. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk masuk dan melanjutkan pencarian. Di sebuah ruangan, Athena menemukan sebuah penutup kepala di salah satu ruangan. Sementara Nobel yang menyadari kedatangan seseorang langsung menyergapnya. Ternyata orang itu adalah Gork. Setelah dilumpuhkan, Athena menginterogasinya untuk mengetahui keberadaan anak Tracy. Gork pun awalnya menolak memberitahu, tapi setelah Nobel menyiksanya, ia pun akhirnya menunjukkan sebuah ruangan. Sayangnya, setibanya di ruangan tersebut, Athena justru menemukan potongan-potongan tubuh. Pemandangan itu pun membuatnya syok dan kehilangan kendali. Hingga untuk pertama kalinya, Athena membunuh Gork sebagai manusia pertama yang ia bunuh karena tidak sanggup melihat kekejaman yang terjadi. Dalam perjalanan pulang, Athena masih dihantui perasaan aneh setelah membunuh untuk pertama kalinya. Nobel kemudian menjelaskan bahwa teknologi yang diciptakan Patriark adalah sibernetika, yaitu teknologi transhumanis yang dapat memperpanjang usia manusia dengan memindahkan kesadaran orang ke tubuh lain. Bahkan Patriark ternyata mengetahui adanya perdagangan manusia yang baru saja disaksikan oleh Athena. Mendengar kenyataan itu, Athena pun semakin sadar bahwa selama ini ayahnya menyembunyikan sisi gelap dunia darinya. Sesampai di rumah Tracy, mereka mendapati tempat itu sudah berantakan dan pasangan itu telah tewas.
Nobel pun langsung minta Athena masuk dan melarikan diri. Dan benar saja, sebuah mobil mengejar mereka. Kendaraan mereka melaju cepat sehingga kabut beracun masuk ke dalam mobil. Nobel pun minta Athena memakai masker. Untungnya berkat kemampuan mengemudi yang luar biasa, Nobel berhasil mengecoh dan bersembunyi di balik tikungan dengan matikan lampu. Setelah keadaan aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun karena mengemudi tanpa lampu, Nobel tidak melihat sebuah pohon dan membanting setir sampai akhirnya kendaraan mereka pun tergelincir. Keesokan harinya mereka sadar dari kecelakaan. Setelah melihat mayat digantung, Nobel memberitahu jika mereka telah memasuki wilayah kaum kanibal. Karena kendaraan sudah tidak bisa digunakan, keduanya pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat melewati hutan, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok kanibal. Athena dan Nobel pun mencoba melawan, tapi karena jumlah musuh terlalu banyak, Nobel akhirnya tertangkap. Ia pun menyuruh Athena segera melarikan diri. Dalam pelariannya, Athena menggunakan masker sebagai umpan untuk mengelabui musuh. Setelah berhasil mendekatinya, ia pun menikam pria itu dari belakang hingga tewas. Athena kemudian berjalan sendirian sampai akhirnya tiba di sebuah menara. Tak lama, Nobel yang ternyata masih hidup dan berhasil menyusul dengan selamat. Athena pun lega melihatnya. Nobel menjelaskan bahwa menara tersebut merupakan tempat persembahan dan berdoa, sehingga Athena pun berdoa sesuai kepercayaannya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Athena bertanya tentang ibu dan bibinya. Nobel menjelaskan bahwa mereka bertiga berasal dari Falkland. Ibu Athena meninggal saat melahirkannya. Lalu Patriark membawa Athena pergi bersama Nobel yang selalu setia menjaganya. Sementara itu, Nobel ternyata pernah menjalin hubungan dengan Matisea. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gedung besar yang ternyata merupakan tempat penelitian pertama milik Patriark. Sesampainya di dalam, mereka disambut berbagai hologram biru menampilkan sosok Patriark, Ibu Athena, Nobel, dan Matisea saat masih bersama. Saat mereka masih kebingungan, muncullah hologram interaktif Matisea yang menyambut kedatangan mereka. Hologram itu terlihat sangat nyata, bahkan ia mengatakan Athena sangat mirip dengan ibunya dan bahkan menyampaikan belasungkawa atas kematian Patriark. Ketika Athena menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya, Matisea pun justru mengajak mereka ke lab untuk melihat karya Patriark. Sesampai di laboratorium, Matisea mempersilahkan mereka minum dan mengingatkan Nobel tentang sumber air di bawah gedung yang dulu sering mereka datangi. Setelah itu, ia meminta Athena mencoba sebuah alat buatan Patriark yang dapat memutar kembali ingatan melalui rekaman aktivitas saraf. Namun, alat itu hanya bisa bekerja pada orang dengan DNA yang sesuai. Nobel pun sempat melarang karena Patriark pernah berpesan agar Athena tidak mendekati ciptaannya. Tetapi karena sangat ingin bertemu dengan ibunya, Athena pun tetap mencobanya. Begitu alat diaktifkan, Athena melihat ibunya berdiri di depan toilet karena kehamilannya. Setelah kembali sadar, ia pun sangat bahagia karena akhirnya bisa melihat sang ibu. Namun tak lama kemudian, kepalanya mulai pusing. Nobel juga mengalami hal yang sama hingga keduanya lemas. Di saat itulah Matisea mengungkapkan bahwa Athena adalah donor yang selama ini ia tunggu. Setelah ditinggalkan Patriark di laboratorium, Matisea berusaha memindahkan kesadarannya ke sistem digital agar bisa bertahan hidup. Kini ia membutuhkan tubuh baru, dan Athena adalah wadah yang sempurna karena memiliki DNA yang sama dengannya. Ternyata selama ini Matisea lah yang mengatur semuanya dan sengaja membawa Athena serta Nobel ke tempat ini.
Tak lama kemudian, pria bertopeng yang sebelumnya membunuh Patriark muncul dan menusukkan pedangnya ke tubuh Nobel yang sudah hampir tidak sadarkan diri. Setelah itu, ia membawa tubuh Athena yang telah pingsan menuju sebuah laboratorium. Di ruangan itu, Matisia mengungkapkan kemarahannya karena selama ini ia hanya bisa hidup sebagai kesadaran digital tanpa tubuh. Patriark membiarkannya bertahan di tempat itu, sementara tubuh aslinya membusuk di dalam kapsul. Setelah itu, kepala Athena dipasangi alat dan pria bertopeng mulai menjalankan proses transfer kesadaran ke tubuhnya dan Athena pun semaput. Dalam keadaan tak sadar, Athena bertemu dengan ibunya. Sang ibu meyakinkan bahwa dirinya nyata dan mengatakan bahwa ia menemukan Athena setelah mengalami kecelakaan bersama Nobel. Ia bahkan membuat Athena percaya bahwa semua kejadian bersama Nobel hanyalah mimpi dan kini mereka bisa hidup bersama. Namun bayangan Nobel muncul dan berusaha menyadarkannya. Ingatan Athena pun mulai berubah menjadi potongan-potongan kejadian yang semakin membuatnya bingung. Sementara itu di dunia nyata, Nobel disisa oleh pria bertopeng dan anak buahnya hingga hampir tewas. Di saat yang sama, Athena masih terus dibujuk ibunya untuk tetap tinggal bersamanya di dimensi tersebut. Namun bayangan Nobel kembali mengingatkannya bahwa balas dendam bukanlah jalan keluar karena hanya akan menciptakan lingkaran dendam tanpa akhir. Then the one about how the world shed mobility. Tak lama kemudian proses transfer pun selesai. Pria bertopeng membuka topengnya karena mengira Matisia telah berhasil mengambil alih tubuh Athena. Namun tiba-tiba Athena menusuknya hingga tewas sebagai balasan atas kematian ayahnya. Ternyata ia berhasil melawan pengaruh transfer tersebut sehingga pemindahan kesadaran Matisia pun gagal. Setelah itu Athena segera menolong Nobel yang sudah terluka parah. Ia mengikat lukanya untuk menghentikan darah yang terus keluar. Tak lama kemudian hologram Matisia kembali muncul. Kali ini ia mohon agar Athena membunuh tubuhnya supaya penderitaannya berakhir. Namun Athena menolak dan justru menghancurkan alat yang digunakan untuk mentransfer kesadarannya. Akibatnya, Matisia tetap terjebak sebagai kesadaran digital dan harus merasakan penderitaan itu selamanya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Last Assassin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.